99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Kita bertemu kembali di Talkshow Pagi pada hari ini dan kita bersama di saat ini posisi saya ada di kantor Polrestabes Makassar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Ada apa di sini? Ya, kita ingin tahu bahwa, sejak tanggal 15 Juli ya, pihak kepolisian dan ini serempak di seluruh Indonesia, itu melakukan uji patuh. Kita juga akan tahu seperti apa uji patuh yang saat ini tengah dilakukan ataupun tengah digelar di Kota Makassar. Saat ini saya tengah bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Bapak Kompol Mamat Rahmat SE, MSI. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Selamat pagi. kabar Pak Kasat? Alhamdulillah baik-baik saya, Mbak. Baik-baik saya. Lama ndak bertemu Iya, dan akhirnya sudah di Makassar. Ternyata selama ini tugasnya di Makassar ya, Pak Kasat? alhamdulillah Makassar, Heeh, khususnya di Makassar, iya. umumnya Sulawesi Selatan itu sudah 30 tahun. Sudah 30 Iya, tahun, ya sejak sekolah sampai hari ini. iya, Ya Pak Kasat, ini terkait dengan uji patuh yang tengah digelar, seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia dan ini serempak digelar ya, dan ini juga kalau tadi saya melintas di Jalan Gunung Bawakaraeng kalau tidak iya, salah, itu tengah berlangsung juga, termasuk iya, bersama dengan, dari Dispenda ya, betul, ya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga yang tengah menonton kita di channel YouTube iya. bahwa seperti apa operasi patuh yang digelar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi untuk operasi patuh tahun mhm 2024 ini mhm, itu dilaksanakan selama 14 hari, 14 hari. tepatnya dari tanggal 15 Juli Ya, sampai dengan tanggal 28 Juli 2004. Jadi 14 mhm hari mhm, itu. Jadi ini serentak ya seluruh seluruh Indonesia Indonesia. dan pada khususnya di Kota Makassar ini sudah dilangsungkan Ya, selama ini memasuki hari ketiga. hari ketiga. Ya hari ketiga operasi patuh itu, Pak. Ya, Ya. operasi patuh ini digelar atas dasar apa nih, Pak? Ya, ini operasi patuh ini digelar atas dasar memang kalender Kamtibmas Kepolisian Oke, kan, kalender Kamtibmas mhm, Kepolisian, salah satunya operasi patuh kewilayahan, iya, ya. Kewilayahan memang selama 1 tahun itu ini kita lakukan, ya mhm pasti mhm. ada karena operasi kewilayahan yang sudah ditetapkan, kalender Kamtibmasnya sudah ada memang. Berarti, sudah masuk sudah terjadwal Iya, setiap sudah tahunnya? terjadwal, ya memang Mmm, setiap tahun, wajib dilakukan wajib dan dilakukan. harus dilaksanakan, gitu. Oke. Baik, uji patuh ini, mungkin bisa dijelaskan juga Pak Kasat soal poin-poin apa yang menjadi sasaran dari uji patuh yang Ya. digelar saat ini? Baik untuk tahun 2024 ini dalam Mhm, operasi patuh kepolisian tahun 2024 iya, ada 8 sasaran target operasi 8 ya. sasaran. 8 sasaran target Mhm, operasi plus 1 untuk karakteristik di Makassar yaitu pengawalan jenazah. Jadi oke. yang 8 itu yang pertama adalah, bonceng lebih dari satu Mhm, itu tidak bertiga boleh, ya? Mhm, kemudian bertiga. pengendara di bawah umur, safety belt dan penggunaan HP, Mhm, kemudian pengaruh alkohol, kecepatan, kemudian ada operdimensi iya, dan overload, kemudian knalpot brong dan mhm, balap liar. mhm mhm, Itu 8 kategori target operasi di tahun 2024 ini. Ya, jadi ada mmm, 8, kami plus 1 iya Karakteristik Makassar, pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengawalan jenazah. iya. Ini poin satu yang saya mau stressing nih Iya, soal, pengantaran jenazah. iya, Nah, ini kan kita tahu nih di Makassar kadang-kadang sedikit betul. dalam tanda kutip, Pak Kasat, Iya, berarti ini poin yang menjadi, apa ya, menjadi yang terpenting di iya, antara ini. Ini betul. kenapa nih Pak Kasat kalau melihat Mengingat Makassar ya, ini ya identik atau sudah ngetren ya, ya, udah kebiasaan mhm dari tahun ke tahun boleh dikatakan apabila terjadi ada masyarakat yang, mhm, warganya Makassar ini meninggal dunia, iya, itu identik dengan rombongan iring-iringan mhm itu di mhm, luar daripada biasanya biasanya, dengan iya, oleh karena itu kami dari Satuan Lalu Lintas memasukin satu program ya iya, TO itu mhm, bagaimana caranya Satlantas Polrestabes Makassar itu peduli, iya, langsung jemput bola, mhm, diminta dan tak diminta untuk pengawalan supaya terciptanya Kamsatiptar Lantas yang ada di Kota Makassar, itu salah satunya itu ya. Jadi pelayanan kepada masyarakat jemput bola. Salah mhm, satu hari ini dari masyarakat ada yang meminta pengawalan jenazah itu di iya Komplek Faisal. iya, Ya, kami langsung terjunkan dan kami perintahkan satu kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mengawal. mengawal jenazah gitu, gitu. Sifatnya Mmm, begitu, ya. begitu ya. Ya Ya, ini menjadi perhatian perhatian, ya, karena kita tahulah Makassar ini agak sedikit dalam tanda kutip ya, ya, karena di jalan nah ini kan kalau kita lihat, operasi patuh juga sudah mulai digelar, ini masuk ya. hari ketiga. Kalau kita boleh tahu pelanggaran-pelanggaran yang
paling, sering didapatkan pada saat operasi patuh nih, Ya, apa saja Pak Kasat? yang pertama kita lihat dulu, karena di Makassar itu paling banyak adalah pengendara roda 2, Mhm, jadi kita sasarannya roda 2 tidak pakai helm, mhm, ya, iya, kemudian ada melanggar arus, iya, kemudian bonceng lebih dari satu, ah, itu kebanyakan. iya, Kemudian dilihat dari kelengkapannya surat-surat, makanya mhm, kami gandeng, Dispenda dalam mhm, ini Samsat Kota Makassar, iya, itu untuk sama-sama, turun, turun, iya, ya, karena kalau yang tidak bayar pajak, kita tidak tilang, mhm, edukasi, silakan bayar pajak di tempat. Jadi mhm, ada samsat keliling yang ada mendampinginya di situ, ya. berarti selalu berkolaborasi ya? Iya, betul, ya. Itu Mmm, salah satu edukasi juga kepada masyarakat, tidak melulu dalam operasi patuh ini harus dengan, tindakan gakum tindakan atau hukum, represif. iya, Ya, kita mhm. edukasi kepada masyarakat silakan bayar di tempat pajaknya, gitu. Ada tidak catatan dari dari memulai, operasi patuh sampai hari ini Ya, data ya, untuk hari pertama, ya, hari mhm, pertama itu ada 130 pelanggar dari berbagai jenis, ya, lumayan banyak seratus ya? tiga puluh ya. Iya, Ya dari tim satu itu kan heeh, karena kami 3 tim, iya, jadi tim satu, tim 2, tim 3 itu bergerak setiap hari bergantian. mhm, mhm, Tetapi tim satu itu sudah mencakup di situ ada represif, mhm, ada preemptif dan preventif. preventif, Ya, oke, jadi tidak semertu harus ada penindakan, ya wah, dengan gakum. Ada juga preventifnya, mhm, preemptifnya ada, kemudian gakumnya ada. Kemudian itu tadi edukasi kepada iya, masyarakat, ya. itu setiap hari setiap Setiap hari? hari, ya. Itu, kalau boleh tahu ini jamnya jam-jam berapa ini Pak? Kalau kita lakukan jam-jamnya itu antara jam 9 Mhm, pagi sampai jam jam 12. 12, Ya, 3 jam kita ngambil dan target operasi sudah jelas iya, tadi, kemudian tempatnya juga kita berpindah-pindah. Ya, mhm, tidak melulu satu tempat, satu jadi tempat. berpindah-pindah gitu. Titik-titik yang paling rawan ini, kita tahu kan bahwa Makassar ini kan tadi Pak Kasat katakan bahwa Ya, kota Makassar ya, itu banyak dengan pengendara roda duanya, betul, termasuk juga pelanggaran tanpa menggunakan helm, betul. berkendara berboncengan lebih dari 2 orang, Ya, ya. Nah, kita lihat bahwa kota Makassar yang cukup besar ini pasti juga pihak kepolisian agak kewalahan betul, mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kota Makassar. betul. Nah, ya, Ya, jadi dengan jumlah personil yang memang terbatas mhm, Kota Makassar, ya kami bagaimana, membuat satu kegiatan itu efektif. Ya, artinya melihat titik-titik atau lokasi mana saja yang sekiranya kita melakukan operasi, ya. Salah satunya adalah di samping tol Reformasi. oke. Karena di situ banyak pengendara yang Lawan arus, melanggar arus, mhm, terutama roda 2. ya, Jadi prioritas itu di samping tol Reformasi. mhm, Kemudian mungkin di wilayah Kota Makassar iya, seperti di Jalan Lemena, mhm, kemudian di Jalan Boulevard, iya, kemudian Bawah Karaeng. Kita mhm, melihat titik-titik mana yang sekiranya terjadi, pelanggaran, mhm, ya, mhm, mhm. pelanggaran masyarakat yang banyak gitu. Jadi tidak semua kita datakan, jadi kita spesifik lah gitu. Lebih mempersempit Iya, ya lebih untuk mempersempit, iya, titik atau lokasi mana yang kita akan lakukan operasi. mhm. Nah, ini kan kita lihat nih bahwa ada, apa, kamera ya atau Ya, tilang elektronik ya, ya, tilang L. Ini kan pasti menjadi salah satu bantuan juga buat betul, kepolisian. ya, Nah, kalau di jalur, apa, Andi Pangerang Veteran itu kan ya, sudah cukup banyak nih 'betul. 2 arah. Sejauh ini, Pak Kasat agak terbantu tidak dengan Ya, dengan adanya tilang etle ini ya, mhm, elektronik iya, ini dalam rangka operasi patuh ini sangat terbantu. mhm, Karena salah satu penegakan hukum iya, itu untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kita kurangi. mhm, Artinya penggunaan tilang manual, iya, ya kan? Jadi kita menggunakan tilang etle maupun head-head ya mhm, yang ada mobile iya, dengan yang statis. Salah satunya yang statis adalah di Jalan Veterani veteran nih, baik yang ke arah selatan maupun yang utara. mhm, Begitu juga ada beberapa titik di traffic light, mhm, ya ada yang dikelola oleh Polrestabes Makassar, khususnya Satlantas, itu ada 16 titik, mhm, ya kamera yang di persimpangan-persimpangan. iya, Kemudian ada 9, kamera etle handheld iya. yang dipergunakan oleh anggota dan itu Oh, mobile. mobile Ya, ya, mhm, ada mobile dan memang dipergunakan sekiranya apabila mungkin anggota yang mobile di wilayah Frontek atau samping tol Reformasi, nah iya. itu bisa dipergunakan karena tidak terjangkau dengan, etle yang statis itu, Mbak. Oh, Ya, seperti itu. ya, Ya, oke, berarti ini memang, apa ya, perlu apa ya, koordinasi juga, kolaborasi juga, karena kita lihat masyarakat kan mobile-nya luar biasa ini, Pak betul, Mamat. ya, Nah, terus, selain itu juga kalau
kita lihat uji patuh ini kan sudah bukan hanya di Kota Makassar, ini betul. kan pasti seluruh Seluruh Indonesia seluruh Indonesia dan Indonesia. setiap kabupaten yang ada di Mhm, wilayah Sulawesi Selatan. iya. Nah, ada yang menarik kalau di saat-saat dilakukannya operasi, Iya, baik itu operasi patuh ataupun juga, yang lainnya, iya, pengendara ini menjadi salah satu menghindari gitu. iya, Tadi sewaktu saya melintas di Jalan Gunung Bawangkarang itu kendaraan berusaha untuk nyempit masuk ke sela-sela mobil, iya, untuk tidak tidak apa ya, tidak tertangkaplah dalam tanda kutip iya, ketika melakukan pelanggaran. Nah, bentuk-bentuk apa yang diberikan oleh pihak, Polrestabes dalam hal ini jajaran kepolisian iya. agar masyarakat itu harus patuhlah dengan arahan-arahan dan apalagi kan sudah banyak rambu-rambu Iya. nih gitu. Kembali lagi mungkin petugas kami di lapangan, khususnya Mhm, bagian Kamsel, iya ya kan. Jadi tetap mengedukasi iya, ya masyarakat tentang bagaimana, berlaku etika tertib mhm lalu lintas di jalan. Jadi tidak mhm, bosan-bosannya, ya iya, mungkin datang ke komunitas, mhm, sepeda motor, kemudian datang juga ke sekolah-sekolah iya, menyampaikan pentingnya tertib berlalu lintas, ya. mmm, Kemudian juga ada mungkin yang, kelompok-kelompok, iya, yang ada di sudut-sudut, jalan, mhm terutama mhm, ojol dan ojek-ojek yang itu, pangkalan-pangkalan ojek. Jadi anggota kami di lapangan senantiasa mengedukasi mereka, Pak, itu. berarti mengajak ya, ikut Ya, mengajak untuk selalu peduli bagaimana, di Kota Makassar ini Kamsel Tip Lantasnya terjaga dengan baik. Nah, kalau hari ini, Pak Kasat titik mana yang menjadi Hari ini ada 2 titik, ya, yang pertama di Bawah Kareng tadi, mhm, kemudian yang kedua adalah di samping Tol Reformasi. mhm Ya itu mhm, jadi ada 2 titik iya. yang dilaksanakan oleh Polrestabes dan dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sulsel, Oh, gitu kan. berarti gabungan ya, Iya, gabungan gabungan. Jadi ada gabungan. 2 titik, yang Iya titik pertama Polrestabes itu ada di samping tol iya, Reformasi, yang kedua adalah di Jalan Bawah Kareng, mhm, itu dilaksanakan oleh Ditlantas di Polda atas Sulsel. langsung. Iya, Oke, baik. Nah, sekaitan dengan uji patuh juga kita mungkin memberikan sedikit edukasi juga kepada, pendengar dan juga terkhusus penonton kita bahwa ada tilang elektronik, yang ini iya, juga masih mungkin belum teredukasi secara betul, secara betul. mendalam kepada masyarakat. Tadi kita sempat omongin di Iya, sebelumnya soal pelanggaran-pelanggaran, iya, terus ketika kita membeli kendaraan dan itu sudah bukan milik kita, iya. bagaimana, bentuk-bentuknya itu, Kak? Jadi disampaikan kepada seluruh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang Mhm, melintas di Veterani Selatan maupun ke utara, iya, itu ada beberapa titik, ya ada 4 titik mhm, ya. Jadi sasarannya sudah jelas bisa safety belt, penggunaan HP, kemudian, kendaraan yang tidak membayar pajak. iya. Dan itu apabila kena tilang elektronik yang ada di Jalan Veterani, itu dikendalikan oleh Ditlantas Polda Sulsel. Jadi Oke, front office dan back office-nya ada di di sana. Ditlantas Oke, Veterani. mhm, Kemudian, untuk Satlantas Polrestabes itu ada 8 titik mhm, ya di persimpangan-persimpangan, salah satunya ada Haji Bau iya, dan di Bandara Baru, mhm, kemudian ada 9 handheld iya. ya yang dipegang oleh anggota itu yang mobile. Yang Oke, mobile kan. Jadi kalau ada melanggar misalkan tidak pakai helm di luar daripada jangkauan yang mhm. statis, itu bisa pakai handheld itu. Oh, Gitu oke kan. Jadi oke. tinggal diambil datanya, Datanya, dipoto, ya mhm, filenya langsung nanti dikirim ke box office-nya. Dan mmm, itu apabila pengendara roda 2 maupun roda 4 iya. lupa atau tidak membayar denda tilangnya yang etle itu akan terkoneksi dengan terintegrasi dengan pembayaran STNK di Samsat. Oh, nah ini Nah, perlu menjadi ya. edukasi nih, Jadi kalau ya. masyarakat, lupa atau tidak membayar, tilang etle tersebut, Iya, ya kan, di BRI dengan Bripa, itu otomatis akan terintegrasi ke Samsat. Dan mhm, apabila masyarakat itu akan membayar pajak di Samsat, iya, itu tidak bisa membayar, itu diblokir. Jadi yang pertama, harus diselesaikan dulu tilang elektroniknya, mhm, bayar Bripa di BRI, kemudian dengan sendirinya terbuka di Samsat dan bisa samsat. bayar pajak. Baru bisa terbuka Bisa blokirnya, terbuka balik. Apabila tidak dilaksanakan pembayaran tilang etle, mhm. otomatis di Samsat juga terblokir. Oh, nah ini Ya, ini ini harus diingat ya ya, bahwa, jangan sampai, tidak ada panggilan-panggilan, mungkin ada betul. surat cinta langsung datang ke Ya, rumah. dan surat cintanya itu sesuai dengan, alamat Alamat, STNK, bukan oke, alamat KTP kan. mhm, Tetapi yang kendala sekarang, misalkan Mbak Ruby iya membeli kendaraannya ke saya, iya, kemudian tidak langsung dibalik nama, mhm, begitu kena pelanggaran etle, otomatis surat cintanya itu datang ke lah alamat saya.
Nah, itu Oke. yang terjadi sekarang. Betul betul betul. Makanya dihimbau kepada masyarakat sekaligus ya Mhm pengendara roda 2 maupun roda 4 apabila membeli kendaraan second ya mhm. kan, langsung dibalik nama supaya sesuai dengan database yang ada Database dan ya. itu memang salah satu cikal bakal, menjadi database nasional ya Mhm. kan, nasional yang ada di Jakarta dan itu akan keseluruhan, jadi Mmm, itu. ini belum teredukasi Ya, dengan benar. Jadi sempat ada beberapa kasus sebenarnya iya, Pak Kasat, bahwa ada beberapa kasus terkait dengan, pelanggaran iya. yang ternyata bukan ditujukan kepada pengendara, Nah, ditujukan kepada pemilik ya. pengendara yang ternyata sudah berpindah tangan Nah, itu gitu. yang terjadi sekarang ya. Jadi, Betul. ada beberapa memang kejadian seperti Iya. itu. Jadi surat tilang etle-nya itu Mhm. datang ke alamat si yang punya kendaraan pertama. Iya. Ah, gitu kan. Sementara itu sudah jual, Mhm ya mhm. kan. Mungkin dimohon kepada pemilik kendaraan yang tangan pertama apabila menjual kendaraan ke pihak atau ke tangan kedua, langsung melakukan pemblokiran di Samsat. Jadi lapor jual, Mhm jadi mhm. otomatis terblokir. Terblokir. Ya, jadi yang membeli itu begitu membayar pajak terblokir lapor jual. Jadi wajib untuk Wajib. dibalik nama. Oh, Itu salah satu, solusi ya solusi. kan untuk mensinkronkan data yang Iya ada di ETLE itu, di ERI sekarang kan. iya. Ya, karena ERI itu elektronik registrasi dan identifikasi, itulah awalnya menjadi ETLE. ETLE tidak Oh. bisa berdiri sendiri Mhm mhm. tanpa adanya ERI. Ngeri. Nah, jadi ERI itu database kendaraan semua yang ada di Kota Makassar maupun Indonesia. Oh, kita flashback sedikit nih. Ya, Sebenarnya tujuan dari tilang elektronik ini sebenarnya apa nih, Pak Kasat kalau tujuan mhm untuk diadakannya tilang elektronik ini yang pertama adalah, eee, menjaga atau mengurangi sentuhan langsung mhm, pelanggar dengan petugas. petugas. Nah, itu kan salah satunya jadi tidak ada lagi face to face Mhm antara mhm, pelanggar dengan petugas di petugas. lapangan. Iya Nah, iya gitu iya. kan disinyalir ya Mhm, masih ada oknum-oknum yang iya melakukan atau melaksanakan kewenangan di lapangannya, di luar daripada prosedur iya. SOP yang ada. Makanya, pemerintah dalam ini Kepolisian Republik Indonesia Lalu Lintas, Jakor Iya, Lantas memberikan suatu, kebijakan dengan program pengadaan pengadaan. etle. Jadi itu untuk mengurangi sentuhan. Kemudian, lebih peduli lagi masyarakat untuk lebih peduli lagi kepada Punya tertib. kesadaran sendiri ya. Punya kesadaran sendiri Mhm mhm. bagaimana caranya walaupun tidak ada polisi tetapi ada tilang Iya, elektronik, heeh, sadar, iya, untuk berlalu lintas di jalan raya. Itu salah satu, tujuannya tuh. tujuannya. Iya Kita lihat bahwa masih saja ada, iya 1, 2 lah pengendara yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran di jalan. Kalau kita lihat, saya juga biasa kadang-kadang kaget juga sih iya ketika kena jepritan, kita difoto iya ternyata, ada. Jadi kadang-kadang mengagetkan kita juga, menyadari bahwa, oh kita, difoto, mungkin surat cinta sebentar lagi tiba kalau iya kita melakukan pelanggaran. Termasuk kita ketika kita berada di depan lampu traffic light, iya ini kan ada zebra cross di iya, situ, itu kan seharusnya tidak dilewati gitu, tidak tapi diinjak, tidak betul. diinjak ya, Iya tetapi pengendara masih saja melakukan itu. iya, Nah, ini juga padahal jelas-jelas di situ sudah ada etle, etle iya gitu. Nah, ini, bentuk-bentuk yang diberikan oleh pihak, Polrestabes sendiri ini untuk iya, memberikan edukasi seperti apa? Kalau kita melihat kan edukasi sebenarnya sudah ada sudah papan-papan ada, iya, bicara dan juga kelihatan sendiri bahwa ada kamera. Tadi Pak betul Kasat sudah katakan bahwa masyarakat harus punya tingkat kesadaran betul, sendiri, iya tetapi kenyataan dan faktanya masih seperti itu, Pak iya. Kasat. Ini bagaimana nih? Itu tadi ya, di Mhm, samping kita untuk mengedukasi terus-menerus iya, ya tentang pentingnya, Kamsa Lantas yang ada di Kota Makassar ini, mungkin kembali lagi kepada mhm, masyarakat terutama pengendara pengendara, kendaraan iya. ya, lebih peduli dan sadar, Mhm ya kan. mhm. Sudah jelas-jelas melihat ada zebra cross masih Lindas diinjak, itu kan ninja, salah satu pelanggaran ya, mhm. dan itu salah satu pelanggaran juga yang tercapture oleh kamera Kamera, etle. iya Iya, iya salah iya, satu itu, ya. heeh, Jadi mungkin lebih kembali kesadaran masyarakat lah untuk tertib berlalu lintas. mmm, Dan kita sebagai polisi lalu lintas, ya selalu mengedukasi dan selalu mengingatkan, mhm ya, mhm bagaimana masyarakat peduli, mhm ya, karena di jalan raya ini Makassar hampir tiap hari mobilitasnya tinggi. Boleh mhm, dikatakan hampir 24 jam 24 jam. Makassar tidak tidur, ya, kota tidak tidur Betul Makassar. betul, Kalah ya, Jakarta dengan heeh Bandung, ya. heeh, Bandung mungkin jam 12 malam sudah sepi. mhm. Makassar sampai subuh mobilitasnya tinggi dan itu kami sudah pantau di lapangan seperti itu, Mbak. Jadi ini, Pak Kasat juga turun langsung nih lihat Ya, lihat saya situasi? turun langsung ke Mhm, lapangan iya, dari titik-titik mana yang sering mhm terjadi pelanggaran, kemudian kemacetan, mhm, kepadatan, apa semua kan. iya, Jadi memberikan contoh kepada, petugas sendiri, mhm, ya Kasat saja turun apalagi anggota, ya anggota, langsung kelihatan. Jadi
enaklah memberikan contoh kepada anggota Arahan dan ya, saya sendiri tahu persis bagaimana, situasi Kota Makassar dalam hal ini lalu lintasnya. lalu lintas. Ya, Nah, ini juga ada satu kendala, mungkin perlu kolaborasi juga soal, banyaknya PAOGA di ya, pinggir jalan, termasuk juga yang mengarah ini kan mengganti tugas-tugas ya, dari kepolisian ketika, jam-jam, apa ya, jam-jam padat pulang ya, kantor, itu masih saja ada. Apakah sama ini sudah terbangun komunikasi, Pak, ya, dengan pihak, perhubungan ya, ya dari AJR ini soal bagaimana sih kita bisa berkolaborasi, kan biasanya masyarakat seperti ini, "Ah, ndak ada jemput tugas, kita ya, melintas sajalah," atau, "Ah, ada yang ngasih nyebrang," ya. gitu, Pak. Kembali lagi kepada tugas pokok Mhm, sebetulnya yang mengurusi Pak Oga itu ada iya, petugasnya ada dalam petugas betul, ini Dinas Sosial sosial, iya, dengan Satpol PP. betul. Tapi terlepas daripada itu, dengan kehadiran Pak Oga ini, itu akan berdampak luas terhadap, kepadatan Mhm, dan kemacetan kendaraan yang ada di Kota Makassar. Makanya saya selaku Kasat Lantas melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan sudah terjalin iya, baik bahwa kita melakukan pengaturan di U-turn itu, satu polisi lalu lintas, 2 dinas perhubungan mhm, dan itu sudah berjalan 1 bulan. 1 bulan. Ya 1 bulan dan efeknya untuk mengurangi gerakan ogah yang ada di Kota Kota Makassar Makassar. terutama di jam-jam rawan, Mhm, padat kendaraan. Salah satunya adalah di pintu 1 Unhas, iya, kemudian di putaran Carrefour, Carrefour, Beten iya betul. Antara dan itu memang, kita persempit, Mhm, gerakan mereka. Kemudian di wilayah selatan iya, Alauddin dan kemudian di wilayah Petrani sebagian besar dan itu sudah berjalan dan alhamdulillah, pergerakan mereka kita persempit gitu persempit, dan iya. itu sudah berjalan hampir lebih 1 bulan, Mbak. Iya, apalagi kan mereka terkadang melakukan tindakan kriminal gitu yang Ya, membuat, pengendara terkhusus untuk pengendara roda 2 yang akan ikut berbelok itu kan di wilayah, Petarani ya, ya, Uteran itu agak mereka takut karena ya, terkadang mendapat kekerasan gitu. betul, Nah ini juga, setidaknya kolaborasi terus dibangun Pak ya, betul, dalam 1 bulan ini pasti juga akan ada perkembangan dilihat betul. dan mudah-mudahan ini siapa tahu ini bisa menjadi apa ya, masukan untuk dimasukkan pada, program dari, uji patuh nantinya, Ya, kira-kira seperti ya, itu. Nah, Pak Kasat, sebelum kita akhiri nih, Pak, ya, kira-kira ada bentuk, himbauanlah ya, kepada pengendara, terus juga kita lihat bahwa aktivitas masyarakat Kota Makassar ini kan cukup padat betul. dan, satu apresiasi sebenarnya Ya, juga, Pak, kita sampaikan bahwa ada salah satu, personil yang juga aktif di jalan, ini ya, sudah memberikan selalu, kembali ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang benar. Ini ya, salah satu juga, apa ya, menjadi apresiasi buat kepolisian bahwa ya, mereka ternyata tidak tidur, kepolisian ya, tidak tidur memberikan arahan, cuma masyarakat tidak sadar ya, bahwa jangan melawan arus gitu. ya. Silakan Pak Kasat. Mungkin saya menghimbau Iya, ya kepada masyarakat pengguna roda 2 maupun roda 4 yang ada di lapangan, iya, selalu sadarlah, mhm, sadar akan bagaimana pentingnya Kamsel Tipcar Lantas yang ada di Kota Makassar. Karena kalau kita tidak sadar, siapa lagi, iya, ya. Kalau kita hanya mengandalkan polisi lalu lintas, itu terbatas, mhm, ya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas demi terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Apalagi ada salah satu anggota kami yang di lapangan yang selalu mobile, mhm, mengingatkan, tidak hanya menilang dengan tilang, iya, dengan gakum, tetapi lebih kepada mengedukasi masyarakat edukasi, bahwa kalau melanggar arus lalu lintas itu pasti resikonya resikonya, ya iya, berat. Tetapi kalau memang perlu dengan tindakan tilang atau gakum kita lakukan. Tetapi Pak Mahir dalam hal ini anggota lalu lintas itu selalu mengedukasi. mhm, Ya, kadang masyarakat sekarang mungkin ditilang 1 kali tidak jerak, tidak jerah ya, tetapi begitu dipiralkan, ya, iya, dampak sosialnya ada, ya ada mungkin betul kan dampak betul, sosial. Tapi kalau heeh, ditilang bayar selesai. Tetapi mhm, kalau pakai kamera kembali kepada jalan yang benar, putar mhm, arah gitu, dampak sosialnya ada di dalamnya. Jadi menghimbau sekali lagi, iya, kembali lagi sadar akan tertib lalu lintas demi mhm. terciptanya Kamsel Lantas yang ada di Kota Makassar gitu, Iya. Mbak. Oh ya, satu lagi, Pak. Ini kan kalau biasa, Pak Mahir kan menampilkan video-video, Iya, itu kan suka diprotes iya, ataupun kadang-kadang netizen bilang, iya, "Ini Pak polisi larang kita menggunakan handphone," tapi iya, ternyata dia sendiri yang menggunakan handphone. iya, Nah, ini posisi HP-nya sebenarnya di iya. mana ini? Ya, Sebetulnya memang ada mhm, beberapa netizen yang komplain ya, iya, kita melarang penggunaan
penggunaan HP baik di mobil maupun di Iya, motor kan. iya. Tetapi saudara Mahir ini memang Mhm, dilengkapi dengan alat yang mhm. memang khusus untuk menaruh HP itu di dadanya. Oh, Nah, nah jadi tidak ini dipegang ya ya, ya, jadi tidak yang dipegang ya dipegang, seperti begini tidak. heeh, tidak, Jadi yang bersangkutan itu ada memang, alat alat. untuk menyimpan HP-nya di bagian depan tubuhnya Mmm, itu di luarnya. mhm, Jadi begitu yang bersangkutan mengendarai motor itu tidak, terpengaruh oleh kamera, ya mhm karena mhm, kameranya disimpan di disimpan. bagian depan dadanya itu, Mbak, ya. Nah, ini pendengar dan juga yang nonton harus memperhatikan bahwa ya, jangan salah kaprah. Pak Mahir itu tidak memegang handphone, tetapi menyimpan di Iya, dada dengan alat yang memang sudah dipersiapkan. betul betul, Mbak, Jadi, ketika ketemu Pak Mahir ya dan, jajaran kepolisian lainnya, jangan sampai, Anda melakukan pelanggaran. Ya, betul. tapi jangan juga, ketika tidak ada petugas kita Ya, melakukan masih pelanggaran gitu, pelanggaran. masih melanggar gitu, Masih masih pelanggar, melanggar. makanya kembali kepada, pribadi masing-masingnya Mhm ya, mhm tidak sadar akan, malulah kita mhm. orang Makassar ini Masiri gitu Nasi kan, Riki ya? malu kalau melanggar Iya, ya mhm, budayakan malu itu ya, apalagi kita pegang teguh itu mhm, Masiri ya. Kembali lagi kepada masyarakat pengguna jalan di jalan raya gitu, Mbak. iya. Himbauan terakhir nih, Pak, dengan Ya, uji patuh dari tanggal 14 yang kan dari tanggal 15 berlangsung sampai tanggal 28. 8 ya, 14 hari ini ya, boleh dikata waktunya cukup singkat. betul. Apa yang bisa dipetik dari uji patuh ini, Ya, Pak, mudah-mudahan dengan adanya operasi Patuh ini, yang pertama turunnya angka kecelakaan fatalitas dalam ya, ini, meninggal dunia, mhm, mungkin, luka berat maupun, luka ringan. Yang kedua, eee, terciptanya kesadaran masyarakat mhm, untuk berlalu lintas, iya, ya kan. Kemudian yang ketiga terjalinnya, Kamsel Tituan Lantas yang ada di Kota Makassar ini mhm, bagaimana ke depannya, bukan iya, hanya hari ini, dengan selesainya operasi Patuh 2024 ini, bukan hanya hari ini, iya. tapi selanjutnya ya kesadaran masyarakat ini akan meningkat terkait dengan, Kamsel Tituan Lantas, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat Lantas atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan satu informasi terbaru dan Iya, satu edukasi terbaru untuk Anda bahwa jangan pada saat operasi patuh saja iya, Anda takut melintas betul ya. betul, Anda takut keluar, "Oh saya nggak lengkap nih, jangan iya, bisa keluar deh karena ada operasi patuh," itu. betul, ya, Padahal ini harus menjadi kesadaran kita sendiri betul, untuk tidak melakukan pelanggaran. iya, Apalagi di jalan-jalan itu sudah banyak kamera, ya betul, sudah banyak, tilang elektronik yang secara tidak sengaja ini menjepret kita betul. bahwa, Anda melakukan pelanggaran. Nanti surat cinta itu akan Anda dapatkan ya ketika Ya. Anda datang ke rumah Ya, 3 3 hari hari kemudian itu datang ke rumah. datang ke rumah, Ya, termasuk juga Pak Kasat ketika akan bayar pajak, betul, ya, ya, bayar pajak itu harus Anda selesaikan terlebih dahulu iya, yang dan itu namanya terblokir, ya, terblokir, terblokir ya, ya, termasuk juga tidak bisa, melakukan, kegiatan apapun betul kalau sudah terblokir. Jadi betul, harus menyelesaikan dulu ya, ya, apa yang Anda lakukan, ya Anda harus bayar betul. ya. Dan salah satu Mhm, juga, sedikit mungkin ya, apabila terjadi kecelakaan itu mhm, pihak jasara harja tidak akan membayarkan santunannya kalau mhm, belum dulu bayar banyak pajak, pajak, yang kayak ya. gitu. Karena ini kadang-kadang dilupakan Iya, soal betul, jasara harja. betul, iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya, Baik semoga sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Kita akan bertemu nanti lagi dengan episode yang berbeda, dengan isu yang berbeda. baik, terima Ya, kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.